Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas contoh soal dari persamaan diferensial linier tingkat 2 dengan koefisien konstan. Nah, materinya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 3 DY per DX dikurang 10Y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan diferensial ini dari materi minggu lalu, ini bisa kita ubah menjadi D kuadrat Y per DX kuadrat, itu kita misalkan sebagai D kuadrat, ditambah 3 kali DY per DX, itu berarti 3Y, 3D, dikurang 10Y. 10Y itu berarti 10. Nah, semuanya ini dikalikan dengan Y, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas itu adalah R pangkat 2 ditambah 3R dikurang 10 sama dengan 0. Berarti yang bagian ini variabelnya kita ubah menjadi R, itu sama dengan 0. Kemudian dari sini kita peroleh akar karakteristiknya. Nah, ini R kuadrat tambah 3R kurang 10 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat dan ini bisa kita faktorkan menjadi R ditambah 5 dikali R dikurang 2. Nah, sehingga dari sini kita peroleh, ini adalah faktornya, sehingga akar-akarnya itu adalah R1 sama dengan min 5 dan R2-nya sama dengan 2. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa R1 tidak sama dengan R2. Nah, karena R1 tidak sama dengan R2, maka sebelumnya kita sudah mempelajari ada 3 kasus untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier dengan jenis ini. Jika R1 tidak sama dengan R2, maka solusi umum dari kasus yang pertama ini tinggal substitusi ke persamaan Y sama dengan C1 kali E pangkat R1X ditambah C2 kali E pangkat R2X. Sehingga solusi umum dari persamaan kita tadi yaitu Y sama dengan C1 E pangkat R1. R1-nya min 5 X ditambah C2 kali E pangkat R2-nya 2 pangkat 2X. Nah, ini dia solusi umum untuk soal kita yang tadi. Nah, sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial D kuadrat dikurang 14D ditambah 49 dikali Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan diferensialnya sudah disajikan dalam operator diferensial linier, sehingga kita tinggal tentukan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas ini berarti R kuadrat dikurang 14R ditambah 49 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akar karakteristiknya, berarti kita harus faktorkan dulu persamaan kuadrat ini. Faktor dari R kuadrat dikurang 14R ditambah 49 itu adalah R dikurang 7 dikali R dikurang 7. Nah, dari sini sehingga kita peroleh akar-akar karakteristiknya itu adalah R sama dengan 7, ini R1-nya, R2-nya juga 7. Nah, dari sini karena R1 sama dengan R2, maka ini termasuk dalam kasus kedua pada persamaan diferensial linier tingkat 2 dengan koefisien konstan. Nah, jika R1 dan R2-nya sama, maka
solusi umum dari PD di atas atau persamaan diferensial semula itu kita tinggal substitusi ke bentuk umumnya, yaitu C1 dikali E pangkat R1X ditambah C2 dikali X E pangkat R1X, karena R1 sama dengan R2, berarti R-nya ini sama. Nah, bedanya dari kasus yang pertama tadi, di bagian kedua ini dikali C2-nya dikalikan X dulu, baru dikalikan dengan E pangkat Rx, sehingga solusi umum dari persamaan tadi adalah Y sama dengan C1 dikali E pangkat 7X ditambah C2 kali X, C2 dikali X kali E pangkat 7X. Berarti ini adalah solusi persamaan diferensial kita yang ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan solusi umum dari PD Y double aksen dikurang 4Y aksen tambah 13Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita ubah dulu ke bentuk operator diferensial linearnya, yaitu D kuadrat dikurang 4D ditambah 13 dikali Y, ini sama dengan 0. Nah, dari sini persamaan karakteristiknya ini berarti R kuadrat dikurang 4R ditambah 13 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa perkirakan kalau dia tidak bisa difaktorkan dengan cara biasa. Nah, jika tidak bisa difaktorkan dengan cara biasa, berarti kita bisa menggunakan rumus ABC atau rumus algoritmi. Sehingga untuk menentukan akar-akar karakteristiknya, kita harus faktorkan dulu. Berarti kita gunakan rumus ABC, yaitu jika R1 kita akan menentukan nilai R1 dan R2-nya. Rumusnya itu gini, misalkan kita review sedikit ya. Misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 dan X2 itu bisa kita tentukan dengan rumus min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Nah, ini adalah rumus algoritmi. Ini sudah dipelajari dari SD. Sampai SMA juga belajar lagi ya. Nah, berarti ini tinggal kita substitusi. Jika koefisien di depan X kuadrat adalah A, berarti di sini koefisien di depan R kuadrat. Berarti A-nya 1, koefisien di depan X-nya B, berarti koefisien di depan R-nya, B-nya adalah min 4. C-nya berarti 13. Tinggal substitusi, berarti min B-nya itu min dari min 4. Min dari min 4 adalah 4. Ini tambah kurang akar B kuadrat. B kuadrat berarti min 4 kuadrat kurang 4. A-nya 1, C-nya 13. Ini dibagi dengan 2 kali A. A-nya 1. Berarti ini 4 plus minus akar. 4 kali 4, 16. Min 4 kali 1 kali 13. Ini berarti min 52 dibagi 2. Ini berarti 4 plus minus 16 kurang 52 itu adalah min 36. Min 36 berarti ini bisa kita tentukan R1-nya itu berarti 4 tambah akar min 36 dibagi 2. Sementara R2-nya berarti 4 dikurang akar min 36 dibagi 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. 4 dibagi 2 itu 2, ditambah akar min 36 itu, ini bisa kita pecah menjadi akar 36 kali akar min 1, ini per 2. Berarti ini 2 ditambah akar 36 adalah 6. 6 dibagi 2 itu 3. Akar min 1 itu adalah bilangan imajiner atau I. Nah, untuk R2-nya bisa kita tulis 4 bagi 2, 2 dikurang.
Ini juga kita ubah menjadi akar 36 kali akar min 1 per 2. Ini berarti 2 dikurang 3 kali I. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata soal yang ketiga ini memenuhi kasus yang ketiga, yaitu terdapat bilangan kompleks yang sekawan, yaitu 2 tambah 3i dan 2 dikurang 3i. Sehingga dari sini bisa kita tentukan nilai alfa dan betanya. Dari dua buah ini berarti bisa kita tentukan alfa itu adalah 2 dan betanya adalah 3. Karena untuk jika hasil R1 dan R2-nya merupakan bilangan kompleks yang sekawan, maka R1 itu sama dengan alfa tambah beta I dan R2 sama dengan alfa dikurang beta I. Ini silahkan dilihat lagi catatannya pada pertemuan sebelumnya. Nah, jika diketahui alfa dan beta, maka solusi umum dari PD semula itu tinggal kita substitusi ke persamaan Y sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 kali cos beta X ditambah C2 kali sin beta X. Sehingga solusi umum dari soal kita adalah E pangkat alfa X, alfanya 2 kali X kali C1 cos beta, betanya 3X ditambah C2 kali sin beta X, betanya adalah 3. Berarti ini adalah solusi umum dari soal kita yang tadi.